Perkenalkan, nama saya Nanda Wahyu Pradita, 190341100027 dari Ilmu Kelautan. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah Burung dan Mamalia Laut dengan dosen pengampu Bu Eka Nurahema, Ning Asi, Eskel MSI. Apa itu mamalia laut? Menurut Faikoh et al. Tahun 2016, mamalia laut merupakan hewan yang hidup di laut yang bernapas dengan paru-paru dan dapat menyusui. Di dunia, secara umum terdapat 3 jenis ordo mamalia laut, diantaranya karnivora, sirenia, dan cetacean. Di mana sirenia contohnya dugong dan manatee, karnivora contohnya singa laut, dan cetacea contohnya paus dan lumba-lumba. Sedangkan di Indonesia hanya ada 2 ordo, yakni sirenia dan cetacea. Kedua ordo tersebut memilih perairan Indonesia sebagai tempat hidup, daerah mencari makan, dan daerah migrasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakter biologi dari mamalia laut sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yakni berdarah panas, di mana mamalia laut memiliki suhu yang stabil. Yang kedua yakni bernapas dengan paru-paru, di mana mamalia laut memiliki jantung dengan 4 ruang. Yang ketiga yakni memiliki rambut pada bagian tubuh. Salah satu contohnya pada dugong terletak pada moncong dan tubuh, di mana tetap ada waktu dewasa. Rambut di sekitar moncong tersebut digunakan sebagai sensor. Yang keempat yakni mamalia laut memiliki kelenjar susu, contohnya dugong terletak di bawah ketiak dan memiliki masa menyusui hingga 1 tahun. Selain itu, paus dan lumba-lumba memiliki di dekat celah anus dan kelamin dengan masa 10 hingga 18 bulan. Yang terakhir yakni mamalia laut juga melahirkan, di mana lahir di air dangkal dekat permukaan, melahirkan 1 anak dengan rentang waktu 1 hingga 3 tahun, dengan masa hamil 8-14 bulan, merawat anaknya hingga dewasa, dan hidup berkelompok dengan tujuan berlindung dari pemangsa. Mamalia laut secara ekologi membentuk kelompok. Keuntungan hidup berkelompok antara lain akan mempermudahkan mencari makan, proses perkawinan, dan proses membesarkan anak, serta melindungi diri dari ancaman pemangsa. Salah satu contohnya seperti lumba-lumba pelagis dan singa laut. Salah satu tingkah laku atau kebiasaan hewan mamalia laut, salah satunya paus dan lumba-lumba, yakni melakukan aktivitas melompat ke udara dengan terlebih dahulu dan menjatuhkan diri kembali ke air. Aktivitas ini biasa disebut dengan breaching. Tujuannya untuk menghilangkan parasit pada tubuhnya, unjuk kekuatan, sekedar kesenangan, dan bentuk komunikasi pada kelompok mereka. Ancaman mamalia laut diantaranya perburuan daging dan minyak, lalu lintas kapal, polusi suara, dan kematian oleh sampah plastik. Ancaman lainnya yakni ancaman oleh predator alami sesuai dengan rantai makanan di alam. Paus orca juga disebut dengan paus pembunuh, di mana biasanya paus ini membunuh bukan hanya untuk mencari makan, tetapi juga untuk kesenangannya. Bangkai paus bungkuk yang telah mati dimakan oleh paus orca akan tenggelam ke dasar perairan. Selanjutnya, 7 aksi dan peran mahasiswa untuk merealisasikan upaya konservasi dan perlindungan mamalia laut di Indonesia. Aksi yang pertama yakni mengikuti kegiatan konservasi dan perlindungan terhadap mamalia laut. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara webinar, seminar, dan turun langsung ke lapang. Yang kedua yaitu sosialisasi terhadap nelayan tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan Undang-Undang Perlindungan Satwa yang dilindungi. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan berguna untuk menjaga ekosistem laut dan biota di dalamnya. Yang ketiga yakni mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah ke laut, karena sampah yang dibuang di laut akan termakan oleh mamalia laut. Selain itu, sampah tersebut dapat menginfeksi saluran pencernaan mamalia laut.
Aksi yang keempat yakni mengedukasi masyarakat mengenai penanganan pertama mamalia laut yang terdampar. Salah satu contohnya memberikan informasi berupa poster atau edukasi lainnya. Aksi yang kelima yaitu mengedukasi masyarakat agar tidak mengonsumsi atau memperjualbelikan mamalia laut dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran tersebut. Aksi yang keenam yakni bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan perusakan ekosistem laut sehingga mengancam mamalia laut. Aksi yang terakhir yaitu melakukan manajemen kawasan dan pembangunan masif serta monitoring terhadap mamalia laut. Kegiatan tersebut bertujuan agar mamalia laut tidak merasa terancam pada perairan tersebut.